Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, puji Tuhan. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Mari lambaikan tangan kita berikan suka cita sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersuka cita karena kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Dan kami rindu, kami mau naikkan syukur kami, persembahan pujian kami hanya bagi Engkau. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari Engkau, Engkau akan melawat setiap kami. Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan. Dan yang putus asa Tuhan akan berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya Engkau hadir saat ini Bapa. Dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang menguasai setiap ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berikan sukacita yang baru di tempat ini, kemenangan yang baru buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau punya rencana, Engkau punya rancangan yang terindah buat kami Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Biarlah semangat yang menyanyikan pujian yang kita katakan. Inilah iman kami Tuhan. Inilah pernyataan setiap kami. Inilah syukur kami kepada Allah Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik dalam segala perkara Tuhan. Yang terjadi kami mau berkata
kami baik Tuhan, tetapi mungkin ketika keadaan kami tidak sedang baik Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur Bapa, sebab kami tahu Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami mau bersorak bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya puji hari kemuliaan kita. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur,
Engkau Yesus menolong kami yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Engkau pada malam hari ini. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan. Sebab itu kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu lebih dekat dan melekat kepadamu. Kami perlu untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami. Supaya ketika kami bertemu Tuhan, kami boleh mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami boleh mendapatkan kelegaan. Karena kami tahu Engkau berjanji, yang letih, lesu, dan beban berat, ketika datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan. Malam hari ini, Tuhan tahu setiap keadaan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu pula Tuhan, bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan juga yang akan menolong setiap kali kami, menopang hidup kami, sehingga kami tidak akan merasa berjalan sendiri. Karena kami tahu kalau Tuhan yang pegang tangan kami tidak akan jatuh tergeletak. Tapi Tuhan menopang kami, membawa kami kepada jalan yang Engkau tunjukkan, yaitu jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan, juru selamat kami, yang berkuasa atas hidup kami, yang mengasihi kami, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan, dan boleh menarik kehadiran Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Hati kami telah terbuka Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan akan timbul iman. Dari firman Tuhan akan timbul pengenalan yang sungguh akan Engkau. Dari firman Tuhan kami menjadi umat Tuhan yang melangkah berjalan seturut rencana dan kehendak-Mu. Tapi itu Tuhan urapi kami sekalian dengan urapan yang khusus, supaya firman Tuhan yang kami terima, kami boleh merenungkan, kami mau melakukan dalam hidup kami. Engkau telah persiapkan hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar satu nasihat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang didewasakan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang terus ada dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapak. Berkarya terus Roh Kudus. Kami semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari dengan iman kita berkata, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada Pak Gembala. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Ya, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, kita sudah sering mendengar mengenal Tuhan, ya. Tetapi malam hari ini secara khusus kita akan belajar betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Bahkan ketika seorang umat Tuhan sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu harus semakin bertambah, harus semakin bertumbuh. Mengapa? Ayo kita akan belajar bersama. Ada beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya umat Tuhan memiliki pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat ya, pengenalan akan Tuhan itu akan menentukan cara kita memperlakukan Tuhan. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan itu akan menentukan cara kita memperlakukan Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia. Ia di sini bicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, dan dunia dijadikan olehnya, dunia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dunia tidak mengenalnya, tidak mengenal Tuhan yang menciptakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Milik kepunyaannya bicara tentang Israel,
bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu, yaitu orang Israel, tidak menerimanya. Mengapa tidak menerima? Karena tidak mengenal Tuhan, maka tidak menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata ketika Tuhan datang kepada umatnya, waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, ya, mungkin mohon supaya HP bisa di silent, ya, tidak mengganggu jalannya ibadah, ya, karena kita waktu beribadah nanti kita akan belajar, ya, salah satu bentuk pengenalan kita akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, ya. Jadi kita kalau mau ketemu gubernur, berani main handphone, berani handphonenya dibunyikan, wah saya percaya dredeg semua, ketemu gubernur sudah dredeg, ya, jangan lagi gubernur, mungkin ketemu wali kota saja sudah, wah, ya, karena kita menghormati mereka. Nah, bagaimana saat kita ketemu Tuhan, ya, oke, karena itu saya mohon handphone bisa di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Ya, akan lebih baik lagi kalau bisa dimatikan, bukan dimatikan di off, ya, tapi dimatikan di airplane mode, sehingga nggak ada lagi notifikasi pemberitahuan, wah WhatsApp masuk, ya, ini apanya, DM masuk, Line masuk, waduh ini apa ya, ada teman ngasih info apa, ya, ada keluarga ngasih info apa, terganggu konsentrasi kita. Akan lebih baik jika kita menonaktifkan atau di airplane mode, ya, cuman tidak lama kok, setengah jam paling lama sampai 3-4 jam. Setelah itu handphonenya bisa digunakan kembali. Oke. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12 dikatakan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang Israel, bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi, bangsa Israel tidak menerima kehadiran Tuhan Yesus. Mereka menolak, mereka memusuhi Tuhan Yesus. Bahkan mereka pula yang menyalibkan Tuhan Yesus. Saat Pilatus berkata, dia memberikan pilihan, mau dibebaskan Tuhan Yesus, ya, tapi ternyata orang-orang Yahudi malah berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mengapa orang Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka cuma tahunya Yesus itu anaknya Yusuf, tukang kayu, anaknya Yusuf dengan Maria, cuman seorang manusia biasa. Mereka cuma mengenalnya cuma sebagai anak tukang kayu. Itulah sebabnya mereka tidak menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias, karena mereka tidak mengenal pribadi Tuhan sebagai Mesias. Pengenalan akan menentukan cara kita memperlakukan seseorang. Saya memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal seseorang sebagai orang yang jahat, ya, kita mengenal ada seseorang yang kita kenal, oh, orang ini orang jahat. Saya percaya kalau kita mengenal seseorang, orang ini kita kenal sebagai orang jahat, maka kita akan memperlakukan orang itu sebagai orang yang jahat. Kita akan menghindar, kita akan menjauh, sebisa mungkin kita tidak bertemu, tidak dekat dengan orang ini. Mengapa? Karena orang ini jahat. Seberapa kita mengenal seseorang, seberapa itu juga akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengenal seseorang sebagai orang yang terhormat, mungkin karena kedudukannya, ya, karena pangkatnya, ya, entah itu mungkin bos, entah itu mungkin orang-orang yang punya kedudukan, pangkat di pemerintahan. Nah, kita mengenal mereka sebagai orang yang terhormat, maka tentu kita akan memperlakukan mereka dengan hormat pula, karena kita mengenal mereka sebagai orang yang terhormat. Pengenalan akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan seseorang. Sama juga dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Sekali lagi, pengenalan akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan
Tuhan. Ya. Alkitab mencatat sekali lagi orang Israel menolak, tidak menerima kehadiran Tuhan. Justru mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah. Kita umat Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang menciptakan kita. Maka seharusnya kalau kita memiliki pengenalan yang seperti itu, kita akan memperlakukan Tuhan Yesus dengan hormat. Salah satunya di kitab Ibrani dicatat, kita lihat sebentar ya. Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-28. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan kita perhatikan kalimat berikut, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ternyata cara yang berkenan kepada Tuhan ketika seorang umat Tuhan beribadah adalah beribadah dengan hormat dan takut. Itu sebabnya tadi di awal saya berharap ya saya sampaikan, mohon maaf kalau mungkin ini sebuah teguran ya, supaya handphone di-share. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ketemu dengan orang yang kita hormati, kita nggak berani loh main handphone. Nggak berani, so. Betul? Ada yang berani main handphone kalau ketemu dengan orang yang dihormati? Nggak berani, so. Tapi maaf ya, kalau kita ketemu dengan orang yang kita anggap biasa, kita anggap sepele, mungkin waktu dia ngomong kita main handphone, so. Karena kita anggap ini orang biasa, ini orang nggak penting. Ya, dia ngomong, dia cerita, kita main handphone. Kita cuma dengar sambil lari. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Tapi coba ketemu dengan orang yang penting, orang yang punya kedudukan tinggi, bos besar, orang pegawai pemerintahan yang punya kedudukan tinggi. Saya percaya kita tidak berani main handphone. Waktu diajak ngomong, kita akan taruh handphone kita, ya. Kita simpan baik-baik supaya tidak mengganggu waktu ini orang yang kita hormati ini ngomong, konsentrasi kita bisa tertuju kepada orang yang kita hormati. Mengapa? Karena kita mengenal dia sebagai orang yang kita hormati. Pengenalan kita akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Pengenalan kita akan Tuhan juga akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan di hidup kita. Salah satunya kalau orang mengenal Tuhan dengan sungguh, waktu beribadah, dia tidak berani sembarangan. Dikatakan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah, beribadah dengan hormat, beribadah dengan sungguh, beribadah dengan takut akan Tuhan. Ya, oke. Ini yang pertama, so. Pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena ternyata pengenalan akan Tuhan itu akan menentukan cara kita memperlakukan Tuhan. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, kita akan memperlakukan Tuhan sebagaimana mestinya. Karena dia Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Yang kedua, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, pengenalan akan menentukan kepercayaan. Sekali lagi, pengenalan akan menentukan kepercayaan. Seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa pula kita akan percaya kepada Tuhan. Pemazmur mencatat dalam Mazmur pasal yang ke-9 di ayat yang ke-11. Mazmur pasal 9 di ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu, yang mengenal nama Tuhan, yang berarti juga mengenal pribadi Tuhan, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dikatakan dia akan percaya kepada Tuhan. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang mempercayakan barang berharga kita kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau Bapak Ibu baru berjumpa dengan seseorang, nah mungkin kan Bapak Ibu menitipkan atau mempercayakan barang berharga kita kepada orang yang baru kita kenal. Nah mungkin, contoh, kita punya kunci kendaraan,
Nah mungkin kunci kendaraan kita titipkan, ini aku titip ya sama orang yang baru kita kenal. Nah mungkin. Karena apa? Kita belum kenal, baru tahu gitu ya. Kita belum percaya orang ini karakternya bagaimana ya. Tapi kalau kepada seseorang yang kita sudah kenal dengan baik, kenal cukup lama, orangnya dapat dipercaya, orangnya jujur, maka saya yakin bahwa saudara tidak akan ragu menitipkan kunci kendaraan kepada orang itu. Aku titip kunci kendaraanku, aku titip kunci rumahku, tidak akan ragu. Karena kita kenal orang tersebut dengan baik. Ya, pengenalan akan menentukan kepercayaan. Seberapa kita mengenal, seberapa pula kita akan percaya. Terhadap Tuhan pun sama. Seberapa kita mengenal Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Abraham dicatat sebagai bapak orang percaya. Memang Abraham sempat melakukan kesalahan ketika menerima Hagar atas usul dari Sarah supaya Hagar diambil jadi gundiknya, ya, supaya melalui Hagar bisa melahirkan anak. Abraham sempat salah, memang. Tetapi berikutnya setelah Abraham sadar akan kesalahannya, dia kembali berjalan di dalam kebenaran. Ya, semua orang bisa salah, ya. Siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada, so. Kami pun hamba Tuhan, kalau mau jujur kami pun pernah salah, bahkan sering salah juga. So. Yang penting setelah salah, sadar, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Itu yang penting. Tapi semua orang bisa salah. Abraham juga pernah salah. Setelah dia sadar akan kesalahannya, dia bertobat, dia kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat sebentar. Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-17 mulai. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, terjemahan lain berkata diuji, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, janji tentang anak yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun, dikabulkan, Tuhan berikan di usia yang lanjut. Tetapi kemudian Tuhan minta, apa yang Abraham lakukan? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham menjadi sebuah contoh ketika mempersembahkan Ishak. Kalau Bapak Ibu baca kelihatannya ringan, tapi coba kalau kita renungkan dengan baik, ya, mempersembahkan anak yang ditunggu sekian puluh tahun didapat di usia yang sangat lanjut, ya, cuman satu, tiba-tiba Tuhan minta persembahkan sebagai korban bakaran. Wah, gak main-main, sungguh. Saya waktu merenung hari ini, saya pikir, waduh, tidak gampang. Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu, punya anak 2, punya anak 3, atau bahkan lebih dari itu, ya, saya tanya, boleh nggak kalau salah satu anaknya Tuhan minta persembahkan sebagai korban bakaran? Dengan ikhlas kita ngomong, ini Tuhan, ambilan, tak persembahkan sebagai korban bakaran. Wah, tentu orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya tidak akan dengan gampang menyerahkan itu. Ya, tapi luar biasa Abraham bisa mempersembahkan Ishak ketika diminta oleh Tuhan, padahal anak tunggal, anak sematawayang. Mengapa? Karena Abraham percaya, dia mengenal siapa Allahnya, Allah yang minta Ishak itu dia mengenal. Itulah sebabnya di ayat yang ke-19 dikatakan Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Itulah sebabnya membuat Abraham sungguh-sungguh percaya. Seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa besar pula kepercayaan kita kepada Tuhan.
Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa pengenalan akan Tuhan itu penting? Banyak umat Tuhan ketika menghadapi sesuatu, mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan kepedulian Tuhan. Ini menunjukkan tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau sungguh-sungguh mengenal, itu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan yang setia. Kalau umat Tuhan sungguh-sungguh mengenal itu, maka umat Tuhan ketika menghadapi apapun tidak akan goyah, karena dia tahu, dia kenal kepada Allahnya dengan baik. Ya, jadi Bapak Saudara, pengenalan akan Tuhan akan berdampak pada iman percaya kita. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, iman percaya kita mulai goncang, iman percaya kita mulai kendor, rupanya pengenalan kita akan Tuhan kurang, belum bertumbuh, belum seperti yang Tuhan mau. Itulah sebabnya imannya labil, imannya gampang down, imannya gampang drop. Mengapa? Karena kurang pengenalan akan Tuhan. Ya, itu yang kedua. So, pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena ternyata pengenalan menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu menjadikan umat Tuhan itu jadi kuat dan sanggup bertindak. Pengenalan akan Tuhan menjadikan umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang kuat dan sanggup untuk bertindak. Kita akan lihat dari kitab Daniel. Daniel pada pasal yang ke 11 di ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 di ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Perhatikan kalimat yang berikut. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, artinya yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya dengan baik, akan tetap kuat dan akan bertindak. Pengenalan akan Tuhan menentukan seorang umat Tuhan jadi umat Tuhan yang kuat atau tidak. Itu ditentukan oleh pengenalan akan Tuhan. Daniel menulis kalimat ini, bukannya Daniel tidak pernah mengalami. Daniel pernah mengalami. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat ya, waktu Daniel dapat ancaman, waktu itu dibuat surat, raja mensahkan surat itu, dalam beberapa waktu tidak boleh seorang pun minta atau berdoa kepada Allahnya, hanya boleh minta kepada raja. Kalau yang melanggar perintah ini, melanggar aturan ini, kena hukuman. Hukumannya apa? Dimasukkan ke gua singa. Nah, wah ini tentu satu tantangan yang berat buat Daniel. Ya, saya pikir kalau kita waktu itu ada di posisi itu, wah mungkin kita bisa, ya sudahlah, Tuhan pasti ngerti saya. Sudah, saya tidak minta dulu kepada Tuhan, saya tidak berdoa kepada Tuhan. Nanti kalau sudah selesai masa ini, aturan dari raja, baru saya berdoa minta lagi kepada Tuhan. Mungkin kita akan seperti itu. Tapi Daniel tidak. Daniel punya ketegasan. Dia tetap berdoa, dia tetap minta kepada Allahnya, meskipun dia tahu hukuman menanti. Dan betul akhirnya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab diceritakan Daniel betul-betul akhirnya ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Singanya itu bukan singa yang ompong, ya, bukan. Singanya itu singa yang memang benar-benar punya gigi, punya taring yang tajam. Ya, tetapi sungguh ajaib ketika Daniel, ya, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seorang yang hidup di dalam kebenaran, dimasukkan ke gua singa. Singanya itu bisa jadi jinak. Singa itu sama sekali tidak melukai Daniel, sama sekali enggak. Ajaib. Jangan dipikir, Pak, ini singanya punya kelainan. Oh enggak, ini singanya singa normal. Ya, bukan satu singa, banyak singa. Semua singa-singa yang normal. Tapi waktu Daniel dimasukkan ke gua singa,
Sama sekali singa-singa itu tidak melukai, tidak menerkam, tidak menggigit, tidak menyerang Daniel, sama sekali tidak. Sampai keesokan harinya, raja tanya tentang keselamatan Daniel. Raja kaget, wow, ternyata Daniel selamat. Ya, Daniel tidak terluka oleh singa. Akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Dan singkat cerita, orang-orang yang memusuhi Daniel, yang menjebak Daniel sehingga masuk ke gua singa, mereka dengan keluarganya dilemparkan. Ganti mereka ya, yang dilemparkan ke gua singa. Dan kita mencatat ketika mereka dilemparkan ke gua singa yang sama ya, belum sampai ke dasar gua, singanya langsung menerkam, mencapik-capik, membunuh, membinasakan orang-orang yang memperdaya atau menipu atau ingin mencelakakan Daniel ini. Habis mereka dengan keluarganya. Singa yang sama, gua singa yang sama. Ya, jadi singanya bukan singa yang punya kelainan, enggak, so. Singanya singa yang ganas. Tapi waktu Daniel ada di gua singa, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ini membuktikan Daniel adalah seorang yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Sehingga walaupun ada tantangan seperti itu, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dan nyata sungguh perlindungan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan jadi kuat dan bertindak. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama, ya, teman-temannya Daniel itu. Mereka terancam karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Mereka terancam dimasukkan ke dapur api. Dan memang benar, lainnya mereka dimasukkan ke dapur api karena mereka tetap tidak mau menyembah patung. Tapi luar biasa, mujizat Tuhan dinyatakan, dimasukkan ke dapur api. Tidak ada sehelai rambut pun, tidak ada yang terbakar, tidak ada, so. Luar biasa. Mengapa? Karena perlindungan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga kita bisa belajar bahwa ternyata pengenalan akan Tuhan itu akan menentukan kita menjadi orang yang kuat, orang yang bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi sebaliknya seorang yang kurang mengenal Tuhan, dia tidak kuat di dalam Tuhan, gampang goncang, ya. Dia tidak lagi bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan mungkin dia menolak melakukan apa yang Tuhan mau. Mengapa? Karena dia kurang mengenal Tuhan. Sekarang yang keempat, so. Pentingnya orang yang mengenal Tuhan. Pentingnya pengenalan akan Tuhan. Yang keempat, pengenalan akan Tuhan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Kita lihat dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama di ayat yang kedua. 2 Petrus pertama di ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dikatakan damai sejahtera melimpahi kamu. Damai sejahtera akan dilimpahkan dalam kehidupan umat Tuhan karena memiliki pengenalan akan Allah. Banyak orang mengira damai sejahtera itu datangnya dari uang. Kalau punya uang yang banyak, pasti punya damai sejahtera. Enggak jaminan, so. Banyak orang punya duit banyak, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Banyak juga orang mengira damai sejahtera akan datang kepada orang jikalau punya kedudukan yang tinggi, punya popularitas yang hebat. Ternyata tidak juga. Kedudukan yang tinggi, popularitas tidak menjamin seseorang memiliki damai sejahtera. Banyak orang-orang yang terkenal, tersohor, ya, beberapa artis penyanyi, ya, Michael Jackson, Whitney Houston, atau siapalah yang terkenal. Mereka ini tersohor bukan cuma di negaranya, di dunia, tapi mereka mati overdosis. Kok bisa sampai seperti itu, so? Ya, mengapa? Ya, karena ternyata walaupun mereka terkenal, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Popularitas, uang yang banyak, kedudukan yang tinggi tidak menjamin seseorang memiliki damai sejahtera.
damai sejahtera hanya dilimpahkan bagi orang yang sungguh mengenal Tuhan. Petrus menuliskan hal ini dalam kitab yang baru kita baca ya, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Rupanya Petrus punya pengalaman, dan memang benar ya kalau Bapak Ibu ikuti perjalanan kehidupan Petrus waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi sampai kemudian Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, ya, itu terjadi perubahan besar dalam diri Petrus, dalam hidup Petrus. Sebelum Tuhan terangkat naik ke surga, Petrus ini kurang mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga Petrus itu seringkali dihinggapi oleh rasa takut. Ingat ketika waktu Petrus dan teman-temannya naik perahu menyeberang danau, ya, tiba-tiba perahu yang mereka naiki ditimbus, diterpa oleh angin badai yang begitu hebat. Ya, mereka berusaha menghadapi ya dengan keahlian mereka sebagai nelayan. Tapi kita mencatat mereka tidak mampu karena angin badainya terlalu kencang, mereka jadi ketakutan. Padahal waktu itu Tuhan Yesus ada bersama mereka di perahu itu. Tapi sayangnya Tuhan Yesus dibiarkan bertidur. Ya, Tuhan tidak dilibatkan. Akhirnya berseru-seru, berteriak, minta tolong. Tuhan Yesus bangun, Tuhan menghardik angin itu. Wah, luar biasa. Danaunya jadi teduh. Jadi Petrus punya pengalaman pernah takut ya saat menghadapi badai. Demikian juga waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dan teman-temannya juga lari. Tidak ada yang membela Tuhan Yesus. Padahal Petrus ini pernah berkata, Tuhan, sekalipun semua yang lain meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tak akan meninggalkan Engkau. Itu ucapannya Petrus. Tapi ternyata tidak demikian. Waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dan teman-temannya lari menyelamatkan diri. Mengapa? Ketakutan. Demikian juga waktu Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari satu tempat dipindah ke tempat yang lain, ya, diadili. Mengikuti dari jauh, bertemu dengan beberapa orang. Wah, orang yang melihat itu, bukankah engkau ini muridnya itu Yesus yang sedang diadili? Petrus langsung berkata, enggak, bukan, kamu salah orang. Sampai 3 kali menyangkal. Mengapa menyangkal? Jawabannya sederhana, karena takut. Jadi berulang kali ini, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan, membuktikan Petrus ini memang seorang penakut. Omongnya besar, buktinya tidak ada. Jadi kalau saudara ketemu dengan banyak orang yang kalau omongnya itu besar, wah, sudah repot. Omongnya saja yang besar, tapi belum tentu bisa melakukan. Tapi mungkin orangnya diam, tidak banyak omong, tidak banyak janji, tapi kalau dia sudah komitmen untuk melakukan, dia melakukan. Wah, itu lebih hebat, lebih bagus daripada banyak omong, banyak janji, tapi tidak ada buktinya. Petrus seperti itu, banyak omong, banyak janji, tapi buktinya tidak ada, karena dia seorang penakut. Ya, nanti ketika Tuhan beracara dalam hidupnya, Roh Kudus dicurahkan, terjadi perubahan besar dalam hidup Petrus. Salah satunya ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Ayo kita lihat ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6. Saya baca dulu ayat yang pertama ya. Perikopnya berjudul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Jadi Yakobus ini salah satu murid dari Tuhan Yesus, ya, anak-anak Zebedeus yang juga dekat dengan Tuhan Yesus. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Jadi rupanya Petrus juga akan diperlakukan sama dengan Yakobus. Ya, saya lompat ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, maksudnya ingin meminta persetujuan orang banyak supaya Petrus ini akhirnya dibunuh, ya, dihukum dibunuh, ya.
Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Dua rantai maksudnya satu rantai di tangan kanan, satu rantai di tangan kiri. Ya. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Sudah bayangkan ya, lagi menghadapi situasi yang mencekam. Bagaimana tidak mencekam? Petrus tahu teman dekatnya Yakobus sudah mati, dibunuh oleh Herodes. Sekarang gilirannya Petrus nunggu. Besok ini malam-malam penantian, saudara ya. Dan tentu malam penantian seperti ini malam yang mendebarkan, malam yang menakutkan bagi Petrus. Nah, orang biasanya kalau sudah ketakutan, ya, kebingungan dan sebagainya, dia tidak akan bisa tidur. Pasti, saudara. Ya, kalau baru saudara dalam pikiran ini ada memikirkan sesuatu yang membuat kita gelisah, ya, membuat kita mungkin cemas, saya percaya kita akan sulit untuk tidur. Ya, bahkan kadang-kadang perlu minum obat tidur, penenang. Nah, Petrus aneh. Malam saat dia menunggu besoknya akan dihadapkan ke orang banyak untuk akhirnya dihukum seperti yang dilakukan oleh Herodes terhadap Yakobus. Tapi malam itu Petrus bisa tidur. Di tengah tangannya dibelenggu. Tangan yang satu dibelenggu dengan tangan dari pengawal yang satu, prajurit yang satu, tangan satunya juga. Jadi kanan kirinya ini ada prajurit-prajurit yang tangannya terhubung dengan tangannya Petrus dengan belenggu. Jadi secara manusia tidak mungkin bisa lepas, tidak mungkin. Ya, pintu penjaranya juga dikawal, dijaga oleh prajurit-prajurit. Secara manusia tidak mungkin bisa lepas. Tapi karena Petrus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, mujizat terjadi. Tuhan kirim malaikatnya, waktu malaikat datang, Petrus dibangunkan. Begitu Petrus bangun, pertama kali Petrus menyangka mimpi, tapi ternyata tidak mimpi, benar-benar ini kejadian nyata. Waktu Petrus dibangunkan malaikat, malaikat membangunkan Petrus, Petrusnya terbangun, belenggu yang membelenggu tangannya Petrus itu terlepas. Mujizat, tanpa kunci, enggak, tiba-tiba terlepas. Dan anehnya, pengawal-pengawal, penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang ada di sekitar Petrus itu tidak mengetahui. Saya juga nggak tahu ya, ini dibius oleh malaikat, dibuat tertidur atau bagaimana, saya nggak tahu. Alkitab tidak menceritakan dengan detail. Tapi yang pasti waktu Petrus keluar dari penjara, tidak ada pengawal yang menghalangi, tidak ada. Padahal ada pengawal, ada prajurit, ada tentara yang menjaga. Tapi waktu Petrus keluar dengan tuntunan malaikat Tuhan, ajaib, tidak ada pengawal yang menghalangi. Ya, nah kita lihat Petrus diubahkan Tuhan dari seorang penakut menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak takut. Ya, itulah sebabnya pengalaman Petrus, dia bisa punya damai sejahtera, dia bisa tidur walaupun ancaman keesokan harinya menanti dirinya. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan memiliki damai sejahtera. Tapi orang yang kurang mengenal Tuhan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Yang ada itu apa? Ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang lain yang mencuri damai sejahtera ada dalam kehidupannya. Ya, itu yang keempat. Pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena ternyata pengenalan akan Tuhan akan melahirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kelima sekarang, yang terakhir, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Ya, yang kelima, pengenalan akan Tuhan ternyata berhubungan dengan kekekalan. Pengenalan akan Tuhan itu berhubungan dengan kekekalan. Mari kita buka Yohanes pasal 17 di ayat yang ketiga. Ini sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Yohanes pasal yang ke-17 di ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Ini statementnya, pernyataannya Tuhan Yesus ya. Apa hidup yang kekal yang Tuhan sampaikan itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan berkata inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Allah.
Ternyata pengenalan akan Allah itu sangat berhubungan dengan kekekalan. Ini statementnya Tuhan Yesus sendiri. Coba kalau Bapak baca di Yohanes pasal 17 ini bukan murid Tuhan yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Pengenalan akan Tuhan sangat berhubungan dengan kekekalan. Ingat, Hosea pernah mengucapkannya dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Tidak dapat hidup kekal karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau punya pengenalan akan Tuhan yang sungguh, pengenalan akan Tuhan dengan benar, akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah itu yang kita rindukan, Bapak Saudara? Hidup di dunia ini cuma sementara, 70, 80, 90, ya, cuman segitu, ada batasnya. Tapi ada kekekalan setelah kita tinggalkan dunia ini. Dan kekekalan itu akan ditentukan oleh kehidupan kita saat ada di dunia ini. Apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, kita akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ya, jadi itulah 5 hal yang membuktikan, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya setiap umat Tuhan memiliki pengenalan akan Tuhan. Bahkan ketika sudah mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu harus terus bertumbuh, harus terus bertumbuh. Ya, Petrus mencatat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau Bapak Saudara dan saya mungkin hari ini sudah mengenal Tuhan, bagus. Tapi ayo kita ingatkan bertumbuh terus. Karena kita belum mengenal Tuhan dengan sempurna, belum. Jangan lagi mengenal Tuhan dengan sempurna. Mengenal pasangan hidup kita saja belum dengan sempurna, belum. Ya, belum. Saya tanya beberapa orang yang sudah lanjut usia, om atau tante, apakah mengenal suami atau istri dengan baik? Om atau tante itu bilang, saya om belum mengenal dengan baik, tante belum mengenal dengan sempurna. Kadang-kadang om atau tante bingung sama kelakuannya suami atau istrinya om atau tante. Kok gini ya? Kok gini ya? Padahal sudah berumah tangga puluhan tahun sudah, melewati usia pernikahan emas, tapi ternyata belum mengenal dengan sempurna. Mengenal pasangan hidup saja belum sempurna, apalagi mengenal Tuhan yang Maha Besar. Tentu jauh lebih sulit. Karena itu Tuhan mau kita harus bertumbuh dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Mengenal Tuhan dengan semakin lebih lagi. Tentu kita bisa mengenal Tuhan melalui firman. Kalau umat Tuhan suka firman, membaca firman, merenungkan firman, mendengar firman, umat Tuhan yang suka firman, dia akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Pengenalan akan Tuhan akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Selain melalui firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan juga melalui doa. Bukan cuma sekedar berdoa minta diberkati ya, tidak salah kalau Bapak Saudara berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak-anak saya, tidak salah, boleh juga. Tapi ada permintaan yang lebih penting daripada minta berkat. Apa itu? Ayo kita lihat ini ya, ayat terakhir. Efesus pertama ayat 17 sampai 18. Efesus pertama ayat 17 sampai 18. Setelah ini silakan pemusik saja ya, maju ke depan. Nanti saya dan istri saya akan sama-sama mengajak Bapak Saudara menaikkan satu pujian ya. Efesus 1 ayat yang ke-17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa yang diminta untuk diberikan. Bukan berkat, ternyata bukan berkat, bukan duit, bukan. Apa yang diminta,
roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dianya huruf besar, yang mengenal Tuhan dengan benar. 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Doa minta apa? Minta roh hikmat dan wahyu. Nah ini ya, ayo ini jadi doa kita. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan beri aku roh hikmat dan wahyu. Membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman, bagus. Tapi nggak cukup cuma itu, perlu berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dan dikatakan di ayat 18 tadi, supaya mata hati kita terang, mata hati kita terbuka. Mata hati yang tidak terbuka alias tertutup, itu akan sulit mengenal Tuhan. Ingat 2 orang murid Tuhan yang pulang ke Emmaus ketika Tuhan Yesus mati disalibkan. Mereka pulang ke Emmaus dengan kecewa. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mengapa? Kita mencatat karena ada sesuatu yang menutup mata mereka. Ketika mata rohani seorang umat Tuhan tertutup, maka akan sulit mengenal Tuhan dengan benar. Banyak hal yang bisa menutup mata rohani seseorang. Kekecewaan, kebencian, atau hal-hal apa yang lain yang Tuhan gak suka, itu bisa menutup mata rohani seseorang, sehingga akhirnya sulit untuk mengenal Tuhan. Sulit. Seperti 2 orang, dia tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Ya, jadi karena itu mari kita minta kepada Tuhan, beri kami roh hikmat dan wahyu. Jadikan mata hati kami, mata rohani kami terbuka, supaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Silakan layani pemusik maju ke depan bersama dengan Ibu Gembala. Ya. Pengenalan akan Tuhan juga kadang Tuhan izinkan lewat tantangan kesulitan. Ya, tantangan kesulitan yang kita alami itu kadang juga membawa kita semakin mengenal Tuhan. Ingat kisahnya Ayub ya. Ayub itu mengalami tantangan yang hebat dalam hidupnya. Tapi justru sesudah tantangan yang besar dalam hidupnya, Ayub berkata, dulu aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Aku punya pengenalan akan Tuhan. Ya, oke. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, pujian ini berkata dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Tuhan Yesus yang mempesona hati. Nah ini kalau kita tidak punya pengenalan Tuhan, kita akan berkata bagaimana mungkin waktu keadaan kurang, waktu keadaan susah, waktu keadaan menghadapi tantangan kesulitan, kok tetap Tuhan Yesus yang mempesona hatiku? Tidak mungkin. Kalau waktu diberkati, waktu kelimpahan, Tuhan Yesus yang mempesona hatiku, betul. Tapi kalau keadaan sebaliknya sedang terjadi, waduh, mulai kita mempertanyakan Tuhan, mulai kita meragukan kasih Tuhan. Di malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan tetap bisa berkata, Tuhan, sungguh Engkau-lah yang mempesona hatiku. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Pesona hatiku.
firman Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan yang semakin bertambah, yang semakin bertumbuh. Karena pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kami bisa memperlakukan Tuhan dengan sebagaimana mestinya, memperlakukan Tuhan dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar yang menciptakan kami. Kalau kepada manusia yang punya kedudukan saja kami menghormati, apalagi kepada Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami kurang menghormati Tuhan, karena kami kurang memiliki pengenalan akan Tuhan. Di malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami bisa memperlakukan Tuhan sebagai Allah yang maha besar dengan sikap yang hormat. Pengenalan akan Tuhan juga akan menentukan iman kepercayaan kami. Seperti Abraham sungguh-sungguh percaya, rela menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran karena Abraham mengenal Allahnya dengan benar. Kami pun, kami rindu, kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga iman percaya kami sungguh di dalam Tuhan. Kami jadi umat-umat Tuhan yang kuat dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti Daniel. Pengenalan akan Tuhan juga akan menghasilkan damai sejahtera dalam hati kami, dalam hidup kami, dan pengenalan akan Tuhan akan membawa kami masuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan yang sudah kami, firman yang sudah kami terima. Kami berdoa, beri kami roh hikmat dan wahyu, dan biarlah mata hati kami, mata rohani kami terbuka, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga untuk teman-teman seiman kami yang lain yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang lemah dikuatkan, yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan, yang akan menghadapi masalah pergumulan, bila mereka tetap menantikan Tuhan, karena mereka percaya, mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat bagi waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati pula bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus, dan setiap kami umat-umat Tuhan, dan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Dialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus sampai kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di minggu yang akan datang.